Oke, jadi untuk selection sort itu eh, bisa kita misalkan yang terkecil 13 kan. Nah, otomatis nilai terkecil pertama itu akan masuk ke indeks ke 0. Indeks ke 0 13 kayak gitu. Nah, terus nilai terkecil setelah 13 itu apa? Nah, nilai terkecil setelah 13 kan 29. Otomatis 29 itu akan masuk ke indeks pertama kayak gitu, indeks 1 maksudnya 29. Nah, semisal saja yang terkecil selanjutnya itu adalah misalkan aja 87 kayak gitu. 87 misal dia yang terkecil ketiga setelah 29, otomatis si 87 itu akan masuk ke indeks kedua kayak gitu. Ditulis 87. Jadi untuk logika selection sort kurang lebih kayak gitu. Jadi dia nyari yang terkecil dulu, nanti apa namanya akan dimasukkan ke indeks yang pertama, indeks ke 0, sorry, indeks ke 0. Nanti terkecil kedua akan dimasukkan ke indeks 1, terkecil ketiga dimasukkan ke indeks 3, indeks 2 dan seterusnya sampai dia memang benar-benar terurut. Itu logika untuk selection sort-nya. Kayak gitu ya. Tuh. Makanya di sini dia ada yang pakai apa ya? Bentar. Nanti di sini kita akan pakai yang namanya swap-nya ini. Swap untuk nuker apa namanya? Nuker eh apa sih namanya? Nuker posisinya. Nah, kayak gitu kan. Jadi kan misal gini. Misal di selection sort ini kan posisinya ada di belakang nih. Tapi dia akan ditukar ke indeks kedua. Nah, maka dari itu untuk nuker itu kita butuh yang namanya metodenya nanti swap. Metode swap kan ini ya, sama aja yang kemarin sama kayak kemarin kok. Kayak gitu. Itu kurang lebih untuk selection sort kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut ke code-nya ya. Mungkin nanti kalau misal masih masih ngambang kayak gitu, belum paham, langsung tanya lagi. Aku bikin global aja. Terus di sini untuk for yang pertama ini aku kasih awal ya, bukan sorry. Awalnya n elemen, kita panggil n elemennya, elemen yang udah terisi. Terus ini kita kasih awal kurang dari n elemen min 1. Oh ya, ini 0, sorry. Ini 0. Nanti di apa namanya? Di increment. Oke, awalnya 0 dia akan naik kayak gitu ya. Jadi dia nyeleksinya dari apa? Dari awal. Lalu min sama dengan awal. Nah, maksudnya apa? Nah, nanti nilai-nilai yang paling kecil dimasukkan ke awal. Si awal ini akan di increment terus-menerus. Kan tadi kan inputnya pasti dari ngesort, bukan sih. Maksudnya nginput sortingannya kan pasti mulai dari indeks ke 0, terus di increment indeks 1, 2, increment dan seterusnya. Kayak gitu. Makanya ini min sama dengan awal. Maksudnya apa? Nilai yang terkecil pada posisi itu, pada posisi misal angka 87 misal, itu nantinya ditempatkan kemana? Ditempatkan terkecil setelah angka ditempatkan ke posisi setelah angka terkecil sebelum 87 ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Maaf kalau jelimet. Itu. Terus min awal, ini kita ada looping lagi. Looping yang kedua ini digunakan untuk nantinya apa namanya ngecek ini, ngecek si apa sih namanya, ngecek angkanya awal. Terus ini kita kasih n elemen. Oke, bentar ya. I sama dengan awal elemen ini ya i plus plus. Oke. Awalnya berarti udah berubah ya, nanti dia berubah terus. Oke. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya ketika misal yang indeks ke 0 udah keurut nih, dia paling kecil, otomatis nanti ketika dia masuk yang ke sini, otomatis si awalnya nanti ya indeksnya ke 1 ini. Kalau misal yang terurut udah 5, ya udah berarti yang i awal ini dia akan berubah ke
5 kayak gitu. Oke, terus kemudian ini untuk proses ini apa namanya urutnya. Mahasiswa indeks yang ke I itu kita ambil NIM-nya, ini sort by NIM ya. Terus apabila dia kurang dari mahasiswa indeks ke I, dot get NIM kayak gitu. Ini maksudnya apa? Maksudnya apabila dia itu eh, apa? Ini mencari yang sekiranya dia itu benar-benar yang terkecil. Jadi mahasiswa indeks ke I ambil NIM-nya. NIM mahasiswa I ini sama NIM mahasiswa I yang kedua itu nanti dibandingkan istilahnya. Dia akan dibandingkan mana yang mana yang nantinya itu paling paling kecil istilahnya gitulah dicari kayak gitu. Terus kalau udah ini kita min sama dengan I ini. Oke, minnya diganti I kenapa? Karena kita kan ini loopingnya udah ini ya, udah untuk nyari yang terkecil dulu kan, nanti baru ditukar kan, kayak gitu. Jadi ini looping untuk yang nyari yang terkecil dulu. Itu terus nanti tinggal aja panggil method swap-nya. Method swap-nya pastinya awal sama min. Ditukar awal awal apa namanya? Awalnya itu penempatan indeks terkecilnya nanti ditempatkan di mana, ditukar sama yang min ini. Yang minimum pada saat pada angka tersebut. Oke, mungkin gitu. Bakal aku coba di sini. Oh, bentar. Bentar. Diikuti dengan nama variabelnya, kemudian Bentar. Ini absen kuliah. Gitu. Bentar. Oke. Ini aku coba masukin aja. Selection sort by sorry, by name ya tadi ya. Selection sort by name. Oke, kayak gini. Oh, bentar. Selection sort. Tadi metodenya apa? Selection sort by. Oke, kayak gitu. Tiran aja. Bentar, ini displaynya kebanyakan. Oh ya, ada bubble shot. Di komen dulu. Oke, ini udah terurut belum? Ini yang acaknya. Ini yang urutnya belum ya? Bentar. 20. Ini udah terurut belum, Rek? Belum ya? Dari oh ya belum terurut. Ntar salah sensor by name. itu metodenya nggak dikasih display, Mas. Iya dah. Mana sih? Bawahnya yang swipe. Oh, bawahnya swipe ini dah. Kalau display itu buat ngecek ini tahap-tahapnya dia ngetukar kayak gitu. Untuk ininya. Seharusnya kalau udah ke sorting ini udah sih bentar ya. Oke.
Oke, masih sama. Bentar. Aku cek dulu. Oh, bentar. Ini kayaknya ada +1 deh. Kalau nggak salah. Coba. Oh, salah. Bentar, bentar. Hmm, jika M mahasiswa I1 get min, ini get min, minus 1, swapnya di sana benar. Awal, sampai ini. Aku coba buka modulnya ya. Modulnya, itu salah tadi. Selection sort. Elemen 1 awal. Awal +1 ini kayaknya. Bentar, di sini apa? Ya, awal +1. Awal min. Kayaknya gini. Bentar. Coba dulu aja. Min. Coba, bisa nggak? Oke, ini bisa ya. Oke, salah tadi aku ada miss di sini. Ini tadi indeksnya lupa nggak aku ganti ya. Jadi ini indeks, maksudnya apa? Indeksnya itu nanti indeks yang mau diseleksi. Jadi yang dicari, ini indeks yang dicari nantinya berapa yang di looping. Itu dibandingin sama nantinya indeks yang akan diisi oleh nilai minimum. Jadi misalkan nanti ada angka 10 sama angka 20 misal. Nah, ini nanti akan dibandingkan apa namanya? Apakah untuk indeks yang kita cari yang 10 ini itu kurang dari sama dengan minimumnya. Oh, kebalik sih, misalnya kayak gini, 10 kayak gini. Nah, apakah indeks yang kita cari ini nanti itu kurang dari sama dengan kurang dari minimumnya misal kita keep-nya itu sebelumnya itu angka 5 kayak gitu, misal minimumnya angka 5. Nah, otomatis kan angka 5 kan lebih kecil dari 20 kan, otomatis dia nggak bernilai di sini, nggak true kan. Kalau nggak true, dia bakal ngelooping lagi untuk mencari nilai setelahnya. Nilai setelahnya 10 kan. Nilai setelahnya itu 10. Nah, dia bakal nyari lagi apakah si apa namanya? Si 5 yang nilai apa? Sorry. Apakah nilai yang 10 itu kurang dari dengan minimum yang udah kita keep. Minimum kita keep kan tadi 5 kayak gitu. Nah, itu kira-kira 10 kurang dari 5 enggak? Kalau enggak, berarti ya dia bakal ngelooping lagi. Terus misal nanti ada lagi 3. Nah, apakah si 3 itu kurang dari nilai minimum yang udah kita keep? Nilai kita yang udah kita keep kan 5 nih. Otomatis itu kurang dari kan. Ya, 5 kurang dari. Nah, kalau kurang dari, maka min sama dengan i. Maksudnya apa? Maksudnya variabel min yang awalnya isinya 5, dia akan diganti isinya 3. Kayak gitu. Maaf ya, aku ada miss di situ. Nggak, nggak ini sih. Nggak ngelihat kalau apa indeksnya, aku masih keliru tadi. Sorry ya. Kayak gitu. Jadi itu untuk selection based name, run. Oke, jadi kurang lebih itu. Ini udah urut. Oke. Ini kira-kira teman-teman dengar suara dari yang lain gitu nggak? Enggak ya. Soalnya ini aku sambil meet juga. Oke. Itu untuk selection sort by name. Nah, untuk by name gimana? Sebenarnya itu mudah aja, tinggal di kopas name. Untuk name-nya pakai compare ya kalau nggak salah. Bentar. Untuk compare
Ini bentar, ini aku hapus aja. Hapus. Terus ini aku bikin variabel baru aja. In compare mahasiswa, indeksnya ke I yang mau kita cari itu di get name, get nama ya aku di sini. Lalu di compare to, udah tahu kan bedanya compare to sama compare to ignore case? Ada yang silakan yang tahu apa kira-kira? Salah nggak apa-apa, Rek. Compare to itu nggak memperdulikan besar kecilnya huruf. Kalau compare to itu memperdulikan besar kecilnya huruf. Kalau compare to ignore itu memperdulikan besar kecilnya huruf. Oke. Yang lain gimana? Setuju nggak? Kebalik, Mas. Iya, kebalik. Compare to itu yang dia tidak memperdulikan. Oh, bentar. Aku ada absen. Bentar ya, Rek. Aku aku absen dulu. Oke, aku lanjut. Sorry, absen. Oke, aku terusin lagi ya. Sorry, Rek, ke distract. Bentar. Oke, supply name. Nah, ini compare-nya itu nanti kita pakai bebas sih kalau mau compare to ignorance nggak masalah. Aku biasanya pakai compare to aja sesuai kebutuhan. Compare to mahasiswa min. Ini nanti kita get namanya. Kita ini ya udah ke compare dia mahasiswa get nama. Yang mau kita cari di compare yang memang dia itu min di situ minimum. Bahwa hurufnya itu minimum atau kecil. Gini aja. Oke. Terus jadinya ada if tinggal gini compare compare kemudian kita bandingkan sama apa sama 0 kayak gitu kita compare sama 0 untuk nyari yang nilainya dia memang compare ya nilai yang memang kecil. Terus ini min i sama aja ini untuk mengubah indeksnya yang awal tadi. Oke. Lalu kita tinggal mana tadi selection sort by name ini ya, coba. Nah, ini udah urut ya. A, D, H, I, J, K, E, R, dan seterusnya. Itu untuk selection by name. Nah, untuk instance sort mungkin aku contohin satu aja. Yang nanti untuk yang name kalian aku udah percaya kalian pasti bisa kok. Oke.
Bentar ya. Public void in. In aku mau kopas mager. Bentar. Ini elemen sama semua. Bentar. Ini diisi cur in elemen. Ini kita ganti cur in plus. Oke. Kita bikin indeks baru mahasiswa. Temporary tipe data mahasiswa. Kemudian mahasiswa indeks yang ke cur current index ya. Cur in itu current index ya. Yang masih bingung. Ini kok merah? Oh, salah. Ini 1 ya. Ini kenapa 1? Karena ini elemennya kita nggak kira kita kurang 1 ya. Kita memang carinya Carinya kita mulai indeks yang pertama. Untuk logikanya bisa dicari tahu sendiri ya. Untuk menghemat waktu aja, soalnya kita nanti ke stack dan kiwi. Di sini ada yang udah baca stack kiwi, Rek? Belum. Belum ya. Ya wes, nanti ini walkthrough ini aku kasih. Gimana? Oh, kok hilang? Well, bener nggak well, Rek? Aku lupa sih. Bentar, udah selesai kuliah. Oke. Ini mana ya? Insert and sort pakai well, bener ya? Berarti kita samakan aja well i lebih dari 0 ya tadi. N. Oke, terus untuk n-nya ini, nah ini kita bisa pakai compare aja. Compare, kita jangan lupa tutup kurung ya. Mahasiswa i kurang dari 1 dot get nama. Itu nanti kita dot compare to berarti apa? Mahasiswa bentar. Compare to mahasiswa. Oh, compare to temporary. Ini udah kita deklarasi di sini. Temporary titik get nama. Ini kok ada kelebihan, errornya apa? Dari n. Bentar, ini kurangnya udah bener ya? Dan bisa bantu koreksi, Rek. Gak lupa juga yang compare to ini. Mahasiswa I, dia get nama, di compare ke temporary get nama. Wait. Ada beberapanya ya. Coba gini, compare-nya bentar ya, mahasiswa min i get nama, jadi compare
coba gini. Mahasiswa in dot salah dot get nama coba. Oh tetap sama berarti. Dia nggak support ini, coba kita hapus saja. Ini kita balikin ke temporary dot get nama. Ini apa? Converted to boolean. Oh, bentar. Dot get nama. Ini ada yang udah nemu gak, Rek? Aku lupa ya. Bandingannya. Itu tadi yang awal kurang dari 0, lebih dari 0. Yang Oh iya, tak. Bentar. Yang ini, gini? Iya, Kak. Terus yang itu akhirnya itu loh, di akhir ditambah lebih dari 0. Oh, di compare lagi berarti ya? Enggak ya? Gini, lebih dari 0. Salah. Bentar. Mahasiswa ini di sini berarti. Lebih dari 0. Oh iya, benar. Masih deh. Bentar. Oke. Oh iya, ini soalnya kita logiknya yang ini. Kalau di sini kan kita ada kita deklarasi di awal ya, sorry Rek. Ini kita deklarasi di awal, terus kita comparekan sama 0. Kalau yang ini belum lupa aku nggak aku comparekan. Ya oke, makasih ya. Kayak itu, terus tinggal disamain aja sih mahasiswa I. Nantinya itu diganti ke mahasiswa I -1. Yaitu terus kita decrement. Kemudian langsung aja mahasiswa yang indeks ke I itu nanti disama dengankan dengan temporary atau nilai yang ada. Kurang lebih kayak gitu. Mari kita coba insert and sort by name belum ada. Kita lihat sini. Oke. Insert and sort by name. Begini. Oke, metode lain kita komen dulu. Kita coba run, bisa nggak? Ya, ternyata belum ya. A, B, C, D, E, F, G. Oh, ini belum urut. Kita coba lagi. Bentar. Compare to. Oh, ini kita ganti temporary aja coba. Bisa nggak? Harusnya sama aja sih. Oh iya, harus pakai temporary ya. Mungkin itu gara-garanya tadi kalau modelnya gini, itu mungkin dia ngedeteknya bukan tipe objek ya atau tipe mahasiswa, makanya kita ubah ke temporary aja. Kayak itu. Oke. Makasih ya. Tadi udah bantuin itu untuk code-nya. Terus langsung aja kita lanjut ya. Udah jam 7 juga. Lanjut aja ke Stack and Kiwi. Mungkin aku ini akan download dulu aja, guys. Oke. Ntar aku buka. Aduh. Sorry, Red. Aku pengen ngilangin. Oke, open. Struktur data bentar. Struktur data struktur. Oke, ini kita lanjut ke stack. Nah, gini simpelnya. Stack and Kiwi. Nah, kalau teman-teman dengar stack pasti dia tumpukan kan. Nah, langsung aja teman-teman kepikirannya itu buku. Buku yang bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau Kiwi pasti antrian kayak di bank kayak apa itu kan teman-teman harus ngantri. Nah, simpelnya gini berarti. Kalau tumpukan ini ada di sini.
kalau tumpukan itu berarti dia bisa disebut LIFO atau last in first out. Kalau teman-teman misal numpuk buku nih, numpuk buku ditumpuk terus. Nah, nanti kan buku yang terakhir kali teman-teman input atau teman-teman tumpuk itu kan pasti pertama kali keambil kan. Soalnya dia berada di atas kan. Nah, itu yang namanya stack atau LIFO, last in first out. Nah, sedangkan yang dinamakan kiwi itu kan pasti kalau yang antri dulu itu kan pasti yang keluar dulu kayak gitu. Nah, jadi kalau yang kiwi itu namanya Vivo. Mana ya? Ada nggak ya di sini? Aku search Vivo. Nah, di sini kiwi antrian adalah struktur data yang hampir mirip dengan stack. Perbedaannya itu adalah pada kiwis atau antriannya. Dan akses item bagi yang pertama dimasukkan itu nanti akan pertama juga keluar kayak gitu. First in, first out. Kalau yang stack tadi last in, last out. Jadi teman-teman bisa bayangin yang simple gitu aja. Yang stack itu nanti ingat aja buku, tumpukan buku. Kalau yang kiwis ya antrian biasa, antrian di bank lah, antrian di apa kayak gitu. Itu ya kurang lebih. Oke. Untuk code-nya ini nanti bisa dibaca aja. Mungkin aku kalau yang ini nanti dipahami sendiri ya. Memang code-nya ini kan kalian teman-teman pahami per baris saja, sendiri aja. Nah, untuk output nanti bisa dijelaskan. Nah, di sini mungkin aku bakal spoiler di sini aja. Setelah Anda memahami konsep-konsep aja, konsep dari stack kayak itu, kayak yang tumpukan kayak gitu. Nah, terus ini ada push, ada pop, ada pick, ada is empty apa sih kayak gitu. Ada is full juga. Nah, bentar. Oke. Untuk ini aku spoiler aja. Untuk push itu nanti metode yang teman-teman buat nanti di atas. Ini kan teman-teman buatnya manual ya nanti ya. Ada push itu manual kayak gitu. Tapi sebenarnya di codingan Java itu udah ada yang namanya library-nya kalau nggak salah ya. Tapi itu nggak boleh dipakai ya. Soalnya kalian memang yang dicari nanti algoritmanya atau critical problem solving-nya. Aku agak lupa. Stack Java. Ada nggak ya? Kalau teman-teman cari referensi, carinya di G4Geek atau W3 School itu yang paling enak itu sih. Nah, ini ada. Tipe datanya itu stack kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman manggil ya tinggal panggil aja kayak misal panggil apa namanya? Panggil fungsi-fungsi yang ada di stack itu. Kayak gitu. Nah, ini berhubung kita buatnya masih manual kayak gitu. Ya jadi disesuaikan aja ya. Nanti teman-teman ada kok kalau mau lihat library-nya silahkan, nggak masalah. Gitu. Mana tadi? Ini bubble shop. Oh, salah, sorry. Ini. Nah, ini kita bahas yang stack dulu. Metode push itu untuk apa sih? Metode push namanya aja push atau dorong. Nah, itu untuk memasukkan data atau menambah tumpukan. Kalau pop itu nanti untuk mengeluarkan data atau ya mengeluarkan data yang paling atas. Yang ngambil buku, ya kalian kayak istilahnya ngambil buku di paling atas kayak gitu. Terus kemudian untuk pick itu untuk melihat data. Melihat data apa? Melihat data yang paling atas. Kayak gitu. Jadi ini tumpukan yang paling atas ada buku apa nih? Misal buku geografi kayak gitu. Nah, terus itu untuk ketiga fungsi ini. Terus is empty itu apa? Mengecek apakah apa namanya untuk is empty itu ini aku lupa sih. Mengecek apakah data tersebut ada isinya atau tidak kayak gitu. Jika is empty-nya nanti true, berarti dia datanya kosong, nggak ada tumpukan, nggak ada buku di situ. Kalau is empty-nya false, itu berarti dia ada tumpukan memangan kayak itu. Oke. Terus di stack itu ada yang namanya batasnya nanti. Kalau di konteks ini ya, struktur data ini ya, itu ada batasnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini, stack, the stack, new stack. Kita bikin batasan, ya ini hampir sama kayak
batasan di array gitu kan. Kalau array kan lemari banyak lokernya. Kalau ini kayak tumpukan, kita maksimalkan tumpukannya berapa. Tumpukannya ada 10 tumpukan. Nah, kalau kita panggil method isFull itu nanti kalau keluarnya true, berarti tumpukan kita memang udah full, udah 10 gitu isinya. Udah keisi semua lah, buku-bukunya udah full kayak gitu. Kalau isFull-nya itu false, otomatis yaitu apa namanya? Bisa berarti dia itu kosong, dia itu kosong, atau memang dia itu belum penuh, masih ada slotnya buat isi tumpukan kayak gitu. Itu algoritma dari stack lah. Nah, untuk codingannya segala macam ini udah ada, udah disiapin di sini. Tinggal dilihat-lihat aja itu ya. Nah, ini yang kemarin jujur ini aku agak susah yang kemarin itu memahaminya. Pas waktu aku kemarin itu di semester 2 kan aku untuk struktur data ini. Ini aku agak lama untuk mencernanya. Jadi kita disuruh untuk membuat satu aplikasi menggunakan struktur penyimpanan stack dan juga parsing ekspresi aritmatika. Tuliskan langkah manual untuk merubah notasi infix menjadi postfix. Nah, kalau teman-teman jumpai soal kayak gini, ini kayak gimana maksudnya kayak gitu kan bingung kayak gitu. Teman-teman langsung aja cari aja infix postfix stack Java gitu guys. Nah, di sini ya kayak Java Point ini dokumentasinya cukup bagus. Aduh, sorry. Nah, ini silakan nanti dibaca aturannya membuat postfix, aturannya membuat prefix ya kalau nggak salah. Postfix, infix. Nah, sebenarnya ada 3 ya. Cuma di sini kan ada infix sama notasi postfix aja. Sebenarnya ada 3. Infix, postfix sama prefix kalau nggak salah ya. Di sini ada nggak ya? Aku kurang tahu. Itu ada itu pokoknya. Ada ketiga itu. Ada prefix. Nanti insya Allah kalau aku nemu source-nya yang aku baca di semester 2 lalu, itu insya Allah aku kasih. Kalau ingat ya. Itu. Ini kalau aku jelasin, nanti malah jelimet. Soalnya aku dulu aja, itu waktu apa namanya, koordinasi sama teman-teman, maksudnya ya inilah belajar bareng sama teman-teman, itu waktu jelasinnya juga harus berulang-ulang kayak gitu. Itu ya. Ini kayak codingannya ada deh. Lupa aku tapi. Mana ya? Lupa aku rek. Alpha 1 kan. Codingannya ada, cuma aku lupa. Ada toh tapi. Gitu. Itu hanya intermezzo aja yang untuk nomor 5 ini. Itu. Terus apa lagi? Oke, untuk Kiwi. Untuk Kiwi untuk antrian, tadi udah aku bilang juga Kiwi itu macamnya Vivo kayak gitu. Nah, di metode-metodenya nanti ada apa aja sih di Vivo itu? Di first input load. Bentar ya. Oke. Di Vivo itu ini apa soalnya? Jelaskan sifat Vivo dan gambarkan skema lengkap. Nah, ini sebenarnya kalian dibebaskan, teman-teman dibebaskan aja untuk membuat skema untuk antrian itu kayak gimana. Kalau aku dulu cuma pengertian aja kayak sama persis kayak antrian pada umumnya kayak gitu. Yang pertama masuk maka pertama keluar. Terus aku gambarkan juga di Vivo itu pasti ada kepala, pasti ada ekor. Yang kepala itu berarti dia yang first in atau masuk pertama. Yang ekor itu dia yang masuk terakhir. Last in kayak gitu.
Nah, itu ya. Jadi ada nanti di codingan ini, struktur data ini ada yang namanya itu apa? Kepala sama ekor. Itu. Terus nah ini codingannya di bawahnya ya baruannya, kebalik kayaknya. Codingannya baru di bawah. Ini ada banyak. Nah, di sini untuk metodenya mungkin teman-teman udah ini ya, udah tergambarkan lah mungkin insert apa, remove apa, itu udah tergambarkan nantinya apalagi kalau udah baca di code-nya. Ya aku jelaskan singkat aja. Untuk insert itu pastinya input data yang pertama berarti dia kan first in kayak gitu. Terus remove. Remove itu dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan ya insert data yang pertama ini, Rek. Kayak gitu. Kan tadi kan sifatnya first in first out kan. Otomatis kalau di remove berarti yang keluar ya orang yang pertama masuk kayak gitu. Terus setelah dia di remove nih, setelah dia di remove di sini, ya dia sama persis berjalannya kayak apa? Kayak antrian biasa. Misalnya ini antrian 1, antrian 2, antrian 3, antrian 4. Nah, antrian 1 pasti keluar dulu gitu. Otomatis antrian 1 ini akan posisi dari antrian 1 akan digantikan dengan antrian 2. Begitu juga di antrian 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia akan menggantikan maju satu langkah. Kayak gitu. Jadi algoritmanya benar-benar persis kayak antrian-antrian di bank dan sebagainya, antrian biasa lah kayak gitu. Oke. Untuk peak ini kalau stack tadi kan antrian yang paling atas. Kalau peak itu antrian sorry untuk stack tadi kan tumbukan paling ya yang ada di stack tadi kan metode peak-nya itu melihat buku yang paling atas atau tumpukan yang paling atas. Sedangkan untuk yang ini adalah antrian yang paling depan. Nah, untuk is empty dan is full ini sama kayak stack. Kalau antriannya kosong itu pasti true nilainya. Kalau apa namanya antriannya full kayak gitu kan ada batasnya ini di atas ini. Nah, ini antriannya batasnya cuma 5 kayak gitu. Itu ya. Nah, gitu. Itu kurang lebih gitu. Terus ada jenis antrian yang dia itu linear atau sirkuler. Nah, ini mungkin kalau mau lebih jelasnya bisa di browsing. Nanti kalau misal masih bingung bisa tanyakan. Mungkin aku spoiler dikit aja. Kalau yang linear itu yang udah kita bahas antrian di bank lah, antrian di anu lah kayak gitu. Kalau yang sirkuler ini dia bentuknya melingkar. Mungkin aku coba ya. Oh, ini aku udah search juga ini. Mana yang benar ya? Nah, mungkin gini aja yang ini aja. Open. Aduh, kecilan. Apa ini harus jelas bingung. Aku cari sih. Aduh. Bentar ya. Mana ya? Nah, ini wes. Nah, inilah lumayan kan. Oke. Nah, ini. Nah, ini yang linear ya. Linear itu ketika antriannya full ya udah berarti dia nanti apa namanya? Kalau misal nggak kalian kasih metode untuk misal ada kelebihan nanti metodenya keluar gini. Kalau nggak kasih metode kalian kasih metode seperti itu ya bakalnya nanti bisa dimungkinkan error kayak gitu. Nah, untuk yang insertion yang melingkar ini jadi gini sistemnya. Apabila nanti ada yang masuk berarti kan dia paling belakang ya. Dia rear kan. Berarti kan first in first out otomatis kalau ada antrian yang masuk dia pasti di antrian yang paling awal kayak gitu kan. Ini angkanya mungkin bikin bingung, nggak usah diperhatiin lah, pokoknya ini yang gambarnya aja. Nah, kalau dia berada di antrian paling belakang, itu si tanda rear ini, misal aku nginputnya di sini ya, misal di sini. Kan ini space-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak gitu, ada 6. Nah, aku nginputnya di sini. Di sini, otomatis si rear-nya itu akan ada di sini. Dia akan berada di sini. Akan berpindah, nilai belakang akan berpindah. Kayak gitu. Itu untuk kalau misal ditambah. Tapi kalau di remove si front ini akan hilang kan pastinya kalau di remove.
Chevron akan hilang. Soalnya dia kayak ya udah nggak masuk antrian, dia udah ngurus ya gitulah pokoknya udah keluar dari antrian kayak gitu kan. Nah, otomatis apa namanya? Bisa disebut antrian-antrian setelahnya front sampai yang rear ini dia akan maju satu langkah. Dia akan berputar satu langkah lagi, menempati si front, menempati sini, sini. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya untuk yang sirkuler itu. Oke. Bentar ya. Bentar. Nah, ini seingatku aja ya. Aku kurang tahu. Nanti bisa kalian search. Seingatku, jika kalian ini full ya, misal full nih. Terus bedanya sama linear apa kan sama aja tadi aku jelasinnya. Nah, kalau di circular ini misal full, ini seingatku ya, seingatku. Tolong dikoreksi nanti misal salah. Semisal itu udah full, udah keisi semua, terus kita tambah masukan baru, otomatis dia akan maju. Sirirnya akan maju, yang di front itu akan hilang, akan kerimuk. Itu yang aku ingat ya, mohon nanti dikoreksi kayak gitu. Itu perbedaannya dari linear sama yang sirkuler. Bedanya gitu. Kalau sirkuler dipaksa dia akan dihilangkan. Itu ya. Tolong koreksi kalau misal nanti salah. Oke, udah sih. Ini tinggal praktikum. Ini praktikum kalau kalian mau aku spoiler, tinggal gini aja. Ini namanya palindrom. Kayak palindrom itu kata-katanya bisa dibolak-balik. Kasur rusak, terus nanti ini kan sama kan. Ini INI sama INI dibolak-balik sama. Nah, itu namanya palindrom. Kalau kalian mau searching ya palindrom Java kayak gitu. Nah, ini ada banyak anunya, apa metodenya banyak banget. Itu tinggal disesuaikan dengan apa soal yang ada di sini dan algoritmanya pastinya ya sama aja. Nah, kalau biasanya di metode-metode yang di luar itu rata-rata dia pakai dia memastikan apakah dia palindrom atau enggak. Mungkin bisa aku kasih ini. Dan kalau kalian mau magang ya, Rek, ya, itu ya beda-beda sih. Cuma yang aku tahu itu apa namanya? Rata-rata ada kalau yang basic-basic itu palindrom ini yang sering itu. Nah, di sini misal masukkan kata kasur ini rusak kayak gitu ya. Ini dibalikkan sama kasur ini rusak. Dia true, berarti dia palindrom. Tapi kan cuman yang disuruh di sini kan kalian disuruh membalik aja kan. Ya udah nanti tinggal dibalik kayak gitu. Tinggal dibalik ya kok aku spoiler ya malian. Gini aja wes. Enggak apa-apa. Ini metodenya bebas sih, kalian sesuaikan aja nanti. Ini tapi kayaknya harus pakai stack ya, metode stack ya. Kalau ini aku nggak pakai stack sih, nggak pakai metode stack. Berarti tinggal ini hanya spoiler aja. Jadi jangan dicontoh, Rek. Ini soalnya aku nggak pakai yang stack. Masukkan kata kasur. Nah, ini jadinya rusak. Ini ya. Kayak gitu. Ya, kurang lebih gitu. Nanti yang dihasilkan. Mungkin ya. Itu ya untuk yang ini kurang lebih gitu, tinggal dibaca aja nanti. Kalian disuruh bikin class tag kembali kayak gitu. Oke. Kiwi ini ya. Nah, Kiwi ini seingatku nanti kalian disuruhnya itu yang linear. Yang linear. Jadi apa yang linear? Jadi ketika antriannya itu maksimal 4 nih. Oh, sorry. Oh ya, 4. Ini kan kayak antriannya 4. Nah, antrian ke-5, ke-6 itu nanti kan pasti dia out of bound ya kalau di array. Istilahnya gitulah. Nah, kalau yang dia out, maksudnya dia melebihi antrian, dia akan mengeluarkan output antrian masih penuh. Kayak gitu.
Nah, itu ya udah habis sih. Tuh. Oke. Mungkin itu aja ya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak atau udah panas? Gitu. Oke, sih, aku stop ya. Gimana, Rek? Aku yakin sih ini lebih mudah sih daripada yang sebelumnya. Algoritma soalnya nggak terlalu ini, step-stepnya nggak terlalu sulit. Yuk, ada yang mau tanyakan, silakan. Atau mau nambah, Mas, kepenaan Mas tambah link list materi selanjutnya. Yuk, silakan. Aku stop aja yuk.